Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Kita melanjutkan tentang khobar ya, jenis khobar yang selanjutnya adalah sibuk jumlah dan jumlah. Yang yang kedua, yang jenis khobar adalah sibuk jumlah, itu jarun wa majrurun au dzarfun, jar majrur atau dzaraf. Misalnya contohnya al-amilu fil masna'i. Pekerja itu di pabrik itu. Fil masna' di sini jarun wa majrur, khabarul mubtada. Al-hadiqatu amamal manzil, kebun itu di depan rumah tempat tinggal. Amama manzil si berjumlah min dzarfin wa mudhafin ilaih, khabarul mubtada. Malhudhah catatan qad yathul tasa'ulu kaifa anna kalimata amama wallati taqaw khabaran takun mansubatan bil fathati fihi ni annal asla fil khabari an yakuna marfu'an. Bisa jadi muncul pertanyaan bagaimana mungkin kata amama ya yang dia itu sebagai khabar mansub dengan fathah, padahal asalnya khabar itu harusnya marfu'. Nah, di sini menjadi pertanyaan ya, mengapa khabarnya mansub ya amama? Wa tafsiru dzalika anal khabar yakun marfu'an idza kana isma jinsin aw isman mushtaqqan. Penjelasan dari hal tersebut adalah khabar marfu apabila berupa isim jenis atau isim mustaq. Wa ma idza kana khabaru sifa jumlah fa inal ibaratal mukawwanata min adzarfi wal mudhafi ilaih ay sifa jumlah takunu khobaron. Adapun apabila khobar itu berupa sibu jumlah, maka ungkapan yang tersusun dari dzaraf dan mudhaf ilaih yaitu sibu jumlah sebagai khobar. Amma dzarfu amama fa huwa mansubun bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu mustaqirrun. Adapun dzaraf yaitu amama, dia mansub oleh fi'il yang dihapus. Jadi dia bukan khobar ya, tapi dia sebagai dzaraf gitu ya. Bagi fiil yang dihapus takdirnya mustaqirun, atau harusnya istaqarra atau yastaqirru ya. Karena kalau mustaqirun kan isim, dia isim mustaq. Ya sebenarnya bisa juga takdirnya mustaqirun ya, tapi dia berupa isim ya, bukan lagi fiil. Ya karena takdirnya khobar ini muta'alliqnya itu bisa dengan isim, bisa dengan fiil gitu ya. Yundarul maf'ulu fi fasli ismul mansub. Bisa dilihat maf'ul fi ya pada pasal isim mansub. Ya ini dijelaskan di maf'ul fi. Jadi setiap dzaraf atau jar majrur itu ada muta'allaqnya ya. Muta'allaqnya itu bisa fiil atau yang mustaqnya gitu ya. Atau yang ya nanti itu ada penjelasan rincinya, bisa dilihat di kitab Mughni Labib ya. Nah, di situ diterangkan muta'alaqnya apa saja yang bisa menjadi muta'alaq bagi dzaraf dan jar majrur. Nanti ada juga yang jar majrur yang tidak ada muta'alaqnya ya. Umpamanya kalau zaidah ya, huruf jarnya zaidah itu enggak ada muta'alaqnya. Ya itu juga nanti ada penjelasan lebih lanjutnya tentang bagaimana susunan yang tidak ada muta'alaqnya. Tapi kalau asli ya itu biasanya ada gitu ya, kalau asli. Kalau huruf jarnya asli itu ada muta'alaqnya. Ya intinya dia khobarnya ini mustaqirunnya itu ya, mustaqirun atau jumlah fi'liyah gitu ya, atau ya berarti kalau dia muta'alaqnya mustaqir, berarti pada hakikatnya yang menjadi khobar itu adalah mustaqirunnya itu. Nah baru
ama-amanya ini sebagai dorofnya ya, dorof bagi mustaqirun. Ini mengapa ama-ama dia mansub. Ya, ini nanti ada juga pendapat ya para ulama yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan nanti dua-duanya sebagai khobar ya. Kemudian ada juga yang mengatakan tidak ada mutalak langsung dorofnya itu atau jar majrurnya itu sebagai khobar. Ya kalau ikut yang di sini nggak dijelaskan mana khobarnya gitu ya, tidak secara tegas. Tapi kemungkinannya kalau di sini dia khobarnya mustaqirunnya itu ya, kalau dia ditakdirkan isim. Yaitu nanti insya Allah nanti dibahas di Al-Kawakib Ad-Duriyah lebih mendalam ya. Kemudian yang jim, yang jenis khobar yang ketiga ya, jumlatun ismiyatun atau jumlatun fi'liyatun. Misalu an-najahu asasul amalu, misalnya keberhasilan itu pondasinya adalah amal atau berusaha. Nah ini an-najah mubtada'nya, asasuhul amalu, asasu berarti mubtada kedua, al-amalu sebagai khobar. Nah asasuhul amalu mubtada khobar ini jumlah ismiyah fi mali rofin khobar. Jadi kalau jumlah itu irofnya fi mahali gitu ya. Karena di sini khobar jadi fi mahali rofin. Sebenarnya bisa juga nanti di irob asasu itu badal ya. Asasu sebagai badal bagi an-najah. Kemudian al-malu khobarnya, khobar an-najah. Tapi kalau seperti ini jadinya khobarnya bukan jumlah tapi isim mufrad gitu ya. Ya ini itu nanti tergantung yang mengirobnya dia. Bisa dua kemungkinan gitu ya. Nah nanti kelihatan kalau dia itu ada misalnya kana ya, kanan najahu asasuhu, kalau kita baca al-amalu, nah ini berarti asasul amalu mubtada khobar, berarti khobar kana. Tapi kalau kita baca al-amala, kanan najahu asasuhul amala, berarti asasuhu sebagai badal, al-amala sebagai khobar kana. Nah, ini kelihatannya seperti itu ya kalau dimasuki kana. Tapi kalau seperti ini mubtada khobar dia persis sama ya. Bacanya sama, irobnya bisa mubtada khobar atau badal dan khobar. Asyamsu asyraqat, asyamsu asyraqat. Ini asyraqat sebagai jumlah fi'liyah ya. Fi mali raf'in khobar. Nah untuk khobarnya berupa jumlah ini harus ada pengikatnya ya. Yang paling banyak dipakai itu adalah domir. Yang hukum asalnya pengikatnya adalah berupa domir. Bisa domir rofa, domir nasab, domir jar, bisa munfasil, bisa mutasil, bisa mustatir. Nah kalau di sini mustatir ya, takdiruhu hiya. Kembali ke asyamsu karena asyamsu di sini muannas. Nah ini juga ada, supaya tidak disalahpahami, membedakan antara i'rabnya fi'il dan jumlah. Itu dua hal yang berbeda ya. Misalnya anta tarji'u, berarti anta mubtada, tarji'u jumlah fi'liyah fi'il fa'il sebagai khobar. Adapun lafaz fi'ilnya itu sendiri tarji'u marfu ya. Tarji'u itu marfu bukan karena khobar tapi ya tidak ada amil yang menasabkan dan menjazmkannya. Nah kalau kita rubah jadi antalam tarji ya, berarti di sini khobarnya tetap fi mali raf'in, walaupun ada lam di depannya. Tapi dari segi lafaz fiilnya tarji di situ majzum dia, fiilnya majzum. Ya jadi
yang harus kita pahami, fiil itu tidak bisa menjadi khobar, tapi yang bisa itu jumlah gitu ya, jumlah fi'liyah. Kalau kita dapati di kitab-kitab nahwu, para ulama menyebutkan khobarnya berupa fiil gitu ya. Nah itu maksudnya adalah khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Karena sering kita dapati atau banyak kita dapati di kitab-kitab itu khobar berupa fiil, maksudnya itu jumlah fi'liyah. Karena fiil tidak bisa menjadi khobar. Wa sayati syarhul faqrati jim bitafsil inda dirasatil jumlah wa makaniha minal irabi fil babi rabi. Dan akan datang penjelasan pada fakroh pada bagian jim ya. Dengan rinci, secara rinci ketika membahas jumlah dan posisinya dari i'rab, posisi i'rabnya pada bab yang keempat. Yaitu maksudnya jumlah dalam bahasa Arab itu ada yang punya kedudukan, ada yang tidak punya kedudukan gitu ya. Yang punya kedudukan misalnya sebagai khobar, itu punya kedudukan. Nah di sini ada juga bahas untuk domir yang kembali kepada mubtada. Kalau tadi kan domir mustatir ya, asrokot gitu ya. Ada juga yang domirnya nasab, domir nasab mutasil seperti Zaidun nasortuhu. Zaid aku telah menolongnya. Nasortuhu berarti Zaidun mubtada, nasortuhu khobar. Pengikatnya domir ha ya. Domir ha, domir yang sebagai maf'ul bih. Bisa juga domir jar ya, domir jar mutasil seperti al-manzilu sakantu fihi. Rumah itu aku telah tinggal di dalamnya. Nah, fihi di situ ya. Ini berarti khobarnya jumlah fi'liyah sakantu fihi. Pengikatnya domir ha yang didahului oleh huruf jar fi. Itu pengikatnya. Ya, pengikatnya nanti harus mengikuti mubtada'nya ya. Kalau mubtada'nya kan di sini mufrad mudzakkar, maka pakai pengikatnya mufrad mudzakkar. Kalau anta ya, anta tajlisu. Nah ini pakai domir mutasil ya, domir mustatir. Domir mustatir takdiru anta. Kembali kepada anta. Anta nasartuka, aku telah nolongmu. Ini juga aidnya domir kaf ya. Domir untuk anta tapi dia domir mutasil ya. Kalau tadi kan mustatir. Al-muslimuna jalasu, ini wawul jamaah dia kembali pada al-muslimuna. Ya kalau antum tajlisuna gitu ya, antum tajlisuna, anti tajlisina. Kemudian pengikat yang lain masih ada ya, misalnya pakai isim isyarah itu juga bisa, isim isyarah. Kemudian pakai pengulangan lafadz mubtadanya diulang, itu juga bisa. Yaitu di kitab yang lebih tinggi ya, di sini enggak dibahas. La yustaratu an ya'tiyal khabaru mubasyaratan ba'dal mubtada'i bal qad yafsuluhuma fasilun au aksaru. Tidak disyaratkan khobar datang langsung setelah mubtada, tapi bisa juga dipisahkan antara keduanya, antara mubtada dan khobar oleh satu pemisah atau lebih. Jadi hukum asalnya khobar itu setelah mubtada itu ya. Tapi dia bisa juga dipisahkan yang lain, enggak harus setelah mubtada. Bahkan nanti bisa juga khobar di depan mubtada ya. Itu nanti ada rinciannya. Wa istadalu daiman ala khabari annahu juz'ul mutammimu lil faidati walladzi tantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun. Yang dijadikan petunjuk, yang selalu dijadikan petunjuk terhadap khobar, cara mengetahui mana khobar ya. Bahwasanya khobar itu bagian penyempurna faidah, penyempurna kalimat gitu ya. Yang tersusun darinya bersama mubtada sebagai jumlah mufidah. Ya kalau dari lihat
dari namanya kan khobar berita ya, berarti dia itu isi beritanya. Mubtada itu yang diberitakan. Misalnya contohnya al-islahu ziraiyu mufidun. Perbaikan dalam pertanian itu bermanfaat. Nah, di sini ada pemisahnya berupa naat ya. Al-islahu mubtada marfu' bi dhammah, az-ziraiyu di sini naat ya, marfu'un bi dhammah. Ini pemisah antara mubtada dan khobar. Mufidun khobarun marfu'un bi dhammah. Jadi dia penyempurnanya mufidun gitu ya. Walau kulna al-islahu ziraiyu wa sakatna lakal makna itu mungkin harusnya nakison gitu ya. Lihat di atas. Ya nakison dia, kurang alif. Seandainya kita katakan al-islahu ziraiyu, perbaikan pada pertanian, cuman gitu saja ya, al-islahu ziraiyu, dan kita diam, niscaya maknanya kurang ya. Wala yaktamilu illa bil khobari wa huwa mufidun, dan tidak sempurna kalimatnya kecuali dengan khobar yaitu mufidun. Misalun akhor, terusnya misalun ya, misalun akhor sautul bulbuli jamilun, suara burung bulbul itu indah. Nah ini pemisahnya mudhof ilaih ya. Sautu mubtadaun marfun bi dhammah, al bulbuli mudhofun ilaih majrurun bil kasroh, jamilun khobarul mubtada'i marfun bi dhammah. Walau kulna sautul bulbuli, seandainya kita katakan sautul bulbuli, suara burung bulbul itu, wasakatna, dan kita diam, la yaktamilul makna illa bil khobari wa huwa jamilun, maka maknanya tidak sempurna kecuali dengan ditambahkan khobar ya, yaitu jamilun. Nah ini sebenarnya sudah sama seperti bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kan juga mengenal kalimat sempurna dan tidak sempurna. Ya, kalau kita cuma mengatakan suara bulbul itu kan nggak sempurna. Harus ada isi beritanya gitu ya. Ya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.